Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Alun Pinopal, NPM 21082600056. Hari ini saya akan membuat video dan membahas sebuah penyakit dari blog Growth and Development atau blog tumbuh dan kembang. Hari ini saya mengambil judul tentang retardasi mental. Yang pertama dari definisinya, retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung, menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Nah, untuk etiologi dan faktor risiko, pertama harus kita ketahui dulu ada beberapa kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak ketika saat tumbuh dan berkembang. Dibagi atas tiga golongan. Yang pertama yang ada namanya kebutuhan fisis biomedis atau ASUB. Eh, Kebutuhan fisik biomedis ini seperti contohnya ada pangan, perawatan kesehatan dasar, kemudian papan seperti pemukiman atau lingkungan yang layak, higienitas, sanitasi, sandang, dan kesegaran jasmani dan rekreasi. Yang kedua ada kebutuhan emosi atau kasih sayang atau ASIH. Pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, mesra, dan selaras antara ibu dan anak merupakan syarat mutlak untuk menjamin suatu proses tumbuh kembang yang selaras, baik fisik, mental, maupun sosial. Nah, yang ketiga ada namanya kebutuhan akan stimulasi mental atau ASA, merupakan cikal bakal di mana proses pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan pada anak. Stimulasi mental ini membantu perkembangan mental psikososial seperti kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, kepribadian, moral etika, dan sebagainya. Perkembangan ini pada usia balita disebut sebagai perkembangan psikomotor. Nah, apa sih hubungannya? Nah, eh, ada etiologi dan faktor risiko dari retardasi mental ini. Etiologinya dapat terjadi mulai dari fase prenatal, fase perinatal, dan fase postnatal. Penyebabnya itu baik secara langsung dapat digolongkan atas penyebab biologis dan psikososial. Nah, penyebab biologis ini sering disebut juga dengan retardasi mental tipe klinis. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, pada umumnya merupakan retardasi mental sedang sampai sangat berat. Kemudian secara fisik tampak berkelainan atau aneh, kemudian mempunyai latar belakang biomedis baik prenatal, perinatal maupun postnatal, kemudian tidak berhubungan atau tidak ada hubungan dengan kelas sosial. Nah, kemudian ada yang penyebab psikososial. Ciri-cirinya sebagai yang pertama biasanya merupakan retardasi mental ringan, diketahui terkena pada usia sekolah, tidak terdapat kelainan fisik, mempunyai latar belakang kekurangan stimulasi mental atau ASA, kemudian ada hubungannya dengan kelas sosial. Nah, untuk klasifikasinya terbagi atas 4. Yang pertama, retardasi mental ringan atau mild, bila nilai IQ-nya itu berkisar antara 50 sampai dengan 69. Kemudian ada retardasi mental sedang atau moderate, bila nilai IQ-nya itu berkisar antara 35 sampai 49. Kemudian retardasi mental berat atau severe, bila nilai IQ-nya itu berkisar antara 20 sampai 34, dan yang terakhir itu retardasi mental sangat berat atau profound, bila nilai IQ-nya berada di bawah 20. Nah, adapun ciri-cirinya dari masing-masing klasifikasi ini, yang pertama, retardasi mental ringan biasanya agak terlambat dalam belajar bahasa, tetapi sebagian besar dapat mencapai kemampuan berbicara untuk keperluan sehari-hari. Kemudian kebanyakan dari mereka juga dapat mandiri penuh dalam hal yang merawat sendiri seperti makan, mandi, berpakaian, buang air besar, dan buang air kecil. Kemudian mulai tampak gejala pada usia sekolah dasar, misalnya sering tidak naik kelas, selalu memerlukan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi. Kemudian, anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar atau tamat SD. 80% dari anak dengan retardasi mental termasuk dalam golongan retardasi mental ringan. Kemudian ada namanya yang kedua, golongan retardasi mental yang sedang. Penyandang retardasi mental kategori ini lambat dalam mengembangkan pemahaman dan penggunaan bahasa. Prestasi akhir yang dapat dicapai dalam bidang ini terbatas. Keterampilan merawat diri dan keterampilan motorik juga lambat. Sebagian dari mereka memerlukan pengawasan seumur hidup. Kemudian sudah tampak sejak anak masih kecil dengan adanya keterlambatan dan perkembangan, misalnya perkembangan bicara atau perkembangan fisik lainnya. Kemudian anak hanya mampu dilatih untuk merawat dirinya sendiri. Pada umumnya tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Angka kejadiannya itu sekitar 12%.
Nah, yang terakhir ada retardasi mental berat, sudah tampak sejak anak lahir. Kemudian kategori ini pada umumnya mirip dengan retardasi mental sedang dalam gambaran hal klinis, kemudian hanya mampu untuk dilatih belajar bicara dan keterampilan untuk pemelihara tubuh dasar dan senantiasa membutuhkan bantuan dan menyertainya, membutuhkan bantuan dan pengawasan. Kemudian sebagian besar dari mereka tidak dapat bergerak atau sangat terbatas dalam gerakannya. Untuk angka kejadiannya itu sekitar 8%. Nah, untuk gambaran klinisnya, individu dengan retardasi mental biasanya menunjukkan adanya keterlambatan dalam perkembangan mental dan fisik. Beberapa gejala umum yang sering terlihat adalah lambat dalam mencapai tahap-tahap perkembangan, kesulitan belajar dan memahami konsep-konsep baru, serta kemampuan komunikasi yang terbatas. Mereka juga cenderung memiliki kemampuan adaptasi sosial yang rendah dan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, ada beberapa tes yang dapat kita lakukan. Yang pertama tes kecerdasan, tes perkembangan, dan wawancara dengan orang tua atau caregiver. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutan ada pemeriksaan ultrasonografi atau USG kepala untuk dapat membantu kita menilai adanya kalsifikasi cerebral. Kemudian pemeriksaan analisis kromosom dapat kita lakukan bila dicurigai adanya kelainan kromosom. Nah, untuk pathway terjadinya retardasi mental ini, eh, nah, tadi ada beberapa faktor risiko. Yang pertama ada faktor genetik, faktor eh, prenatal, perinatal, sama postnatal. Nah, dari semua faktor ini nanti akan menyebabkan berbagai gejala. Ada yang karena gizi, ada yang karena proses kelahirannya, sewaktu kelahirannya ada yang terganggu, kemudian ada suatu proses setelah dia lahir yang terganggu seperti adanya akibat infeksi dan lain-lain. Nah, dari semua itu nanti akan menjadi satu, akan ada kerusakan pada fungsi otak. Apabila dia hemisfer kanan itu keterlambatan perkembangan motorik kasar dan halus, apabila di hemisfer kiri keterlambatan perkembangan bahasa, sosial, dan kognitif. Nah, setelah itu akan terjadi penurunan fungsi intelektual secara umum, gangguan perilaku dan gangguan perilaku adaptif sosial. Ini akan terkena nanti ada efeknya nanti ke keluarga, hubungan sosial, dan perkembangan anak. Ke keluarga pastinya nanti ada gangguan, kemudian pada hubungan sosialnya juga akan menurun, dan pada perkembangannya juga pasti ada penurunan. Nah, untuk tata laksananya dapat kita lihat, tata laksana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang penyandang penyandang. Metode penanganannya meliputi terapi perilaku, terapi kognitif, terapi okupasi, dan terapi bicara. Selain itu, pelatihan keterampilan hidup juga diberikan agar penyandang dapat mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan. Pengobatan farmakologis seperti obat-obatan, psikotropika juga dapat diberikan untuk mengatasi gejala-gejala terkait seperti gangguan perilaku dan kecemasan. Namun, pengobatan tidak bisa menyembuhkan secara permanen, melainkan hanya untuk mengelola gejala. Kemudian untuk tata laksananya bisa kita berikan edukasi kepada keluarga pasien. Keterlambatan perkembangan seringkali mempunyai latar belakang retardasi mental. Kemudian sebagian besar anak dengan retardasi mental tidak berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Retardasi mental ini tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dicegah dengan adanya antenatal care yang baik, persalinan yang aman, dan stimulasi anak yang adekuat. Kemudian deteksi dini sangat penting karena dengan adanya pelatihan orang tua maka outcome dari perkembangan anak selanjutnya akan lebih baik. Dan dari tipe-tipe ini kita bisa kita juga dari tipe-tipe yang tadi retardasi mentalnya bisa kita edukasi pada pasien, apa khususnya keluarga pasien, karena untuk yang sedang dan yang berat itu perlu pengawasan khusus dari keluarga pasien. Nah, untuk prognosis retardasi mental atau intellectual disability tergantung pada derajat keparahan dan kemampuan adaptif pasien. Survei epidemiologis menunjukkan bahwa 2 dari 3 pasien dengan retardasi mental mempunyai komorbiditas gangguan mental lainnya. Nah, ini untuk referensi saya ada 3. Kemudian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Nah, terima kasih untuk atensinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.